Karomah secara makna bahasa merupakan isim atau kata benda dari kata kerja akroma yukrimu, artinya memuliakan, atau karuma yakrumu, yang artinya mulia. Akroma yukrimu artinya at-ta'zim wa tanzih, memuliakan dan mengagungkan. Yuqalu karuma syai'u karama, kalau ada orang mengatakan karuma syai'u, sesuatu mulia, ai idza nafusa wa azza, artinya benda tersebut atau barang tersebut adalah barang yang berharga. Orang yang disebut karimun, manusia mulia, artinya karim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, siapakah manusia yang paling mulia? Lalu beliau mengatakan, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Al-Karim, putra dari Al-Karim, putra dari Al-Karim, putra dari Al-Karim. Manusia mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, buyutnya juga mulia. Dan yang beliau maksud adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mulai dari kakek buyut sampai cicit, semuanya Nabi. Maka disebut oleh Nabi SAW sebagai silsilatul kurama, silsilah manusia-manusia mulia, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Sedangkan karamah secara istilah adalah amrun khariqunil ada, kejadian luar biasa, ghairu makrunin bida'wan nubuwah, tapi tanpa diiringi dengan klaim mengaku sebagai nabi. Wala huwa muqaddimatun laha, dan juga bukan pengantar untuk menunjukkan kalau dirinya adalah seorang nabi. Tadharu ala yadi abdin zahiris salah, yang muncul pada diri seorang hamba yang secara lahiriah orang yang baik, mashubun bisahihil i'tiqad wal amalis salih, dan pemiliknya adalah orang yang memiliki akidah yang lurus dan amal yang saleh. Baik, kita ulangi ya. Karamah adalah kejadian luar biasa yang bukan mukjizat atau pengantar ketika seseorang mau jadi nabi. Ada kejadian luar biasa, tapi ditetapkan oleh Allah sebagai pengantar ketika seseorang mau jadi nabi. Maka itu bukan karamah. Kita tuliskan di sini definisi karamah secara istilah yang disampaikan oleh para ulama. Kejadian luar biasa. Terus selain mukjizat, kemudian bukan tanda kenabian. Karena ada tanda kenabian. Calon nabi terkadang sudah ditampakkan oleh Allah, dia mengalami peristiwa-peristiwa luar biasa, walaupun beliau belum jadi nabi. Seperti Nabi Isa sudah bisa bicara ketika bayi. Nabi Muhammad SAW waktu beliau masih kecil juga ditampakkan tanda-tanda luar biasa oleh Allah, sehingga sebagian ahli kitab mereka memahami ini calon nabi. Kalau tanda kenabian menjelang atau sebelum diutus jadi nabi tidak masuk kategori karamah, sehingga kita tidak sebut karamah Muhammad waktu cilik, karamah Nabi Muhammad waktu kecil, tidak. Tapi ini bagian dari tanda kenabian. Kemudian terjadi pada orang soleh, akidahnya lurus, sehingga kalau orang itu punya penyimpangan dalam masalah akidah, dia
amaliyah menyimpang, maka kejadian luar biasa tadi bukan karomah. Kemudian di sini juga ada mengatakan mashubin bi sahihil i'tiqad wal amali salih. Terjadi pada orang yang akidahnya lurus dan amalnya amal saleh. Baik, ini definisi karomah secara istilah. Al-Jurjani mengatakan, Al-karamatu hiya zuhuru amrin khariqin al-'adah. Karamah adalah fenomena kejadian luar biasa min qibali syakhsin, yang terjadi pada seseorang, ghairi muqarinin li da'wan nubuwah, bukan dalam rangka untuk menguatkan klaim kenabian. Kalau dalam rangka menguatkan klaim kenabian namanya mukjizat. Fama la yakunu makrunan bil imani wal amali salih yakunu istidrajan. Itu muncul dari orang yang tidak memiliki iman dan amal saleh, maka statusnya istidraj. Wa ma yakunu makrunan bi da'wan nubuwah yakunu mukjizatan. Tapi kalau diiringi dengan klaim kenabian, statusnya adalah mukjizat. Dan mukjizat tidak ada lagi setelah nabi yang terakhir wafat. Sementara yang tertinggal hanyalah karomah. Bedanya, posisi karomah diberikan oleh Allah kepada selain nabi dalam rangka untuk menguatkan hati mereka agar tetap bisa istiqamah. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan fenomena karomah. Di sana ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia. Yang pertama, orang yang ekstrim. Sehingga dia menganggap bahwasanya semua kejadian luar biasa itu karomah. Dia beranggapan semua kejadian luar biasa adalah karomah. Tanpa melihat siapa pemiliknya. Apakah orang soleh ataukah orang jahat, apakah orang taat ataukah ahli maksiat, nggak peduli. Pokoknya kalau ada kejadian luar biasa, itu karomah. Bahkan kebohongan dianggap sebagai karomah. Termasuk yang bohong juga disebut karomah. Cerita-cerita bohong. Kejadiannya nggak ada, tapi ceritanya masyhur di masyarakat. Lalu itu diyakini sebagai karomah. Banyak sekali yang seperti ini di Indonesia. Bahkan terkadang orangnya mengklaim sendiri. Bagi mereka yang punya akal sehat, dia tahu kalau itu bohong. Tapi bagi mereka yang wallahu a'lam, otaknya ada di mana, dia mau jadi pengikut orang seperti ini. Inna maqali. Ada bahasa semut, bahasa cacing, bahasa jin, bahasa Nabi Khidir, terus bahasa apa lagi? Bahasa mayit, bahasa malaikat, bisa semua dia. Sehingga dia bisa berkomunikasi dengan Sunan Ampel, dia bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, dia bisa berkomunikasi dengan cacing, dengan semut. Masya Allah, bohong semua. Tapi seperti itu banyak orang yang percaya. Ya, saya sempat merasa heran. Saya tanya, pengikutnya dia banyak? Oh banyak itu Pak. Pengikutnya dia banyak sekali. Subhanallah. Seperti inilah Indonesia. Sehingga selama orang seperti ini, kalau manusianya, mungkin bagi saya ya sudahlah, satu orang ini kita lupakan, tidak apa-apa. Pengikutnya ini yang kasihan banget. Kok ada orang yang mau mengikuti manusia seperti ini? Padahal jelas itu kebohongan. Kebalikannya, yang kedua, ini juga manusia ekstrim. Mengingkari total. Mengingkari total. Sehingga menurut dia, tidak ada namanya kejadian-kejadian luar biasa itu. Nggak masuk akal. Karena nggak masuk akal, maka diingkari secara total. Bahkan sebagian di antara mereka mengingkari mukjizat. Ini seperti gayanya manusia liberal. Maka kalau ada kejadian-kejadian luar biasa, bagi mereka itu hanya ilusi. Sehingga sampai sulap-sulap yang
mereka tonton itu disebut dengan ilusionis. Itu cuma kecepatan tangan, atau itu ilusi, itu trik, dan seterusnya. Dia mengingkari sesuatu yang real ada. Walhamdulillah, ahlu sunnah tidak seperti yang pertama dan tidak seperti yang kedua. Maka ahlu sunnah berada di pertengahan. Sehingga ahlu sunnah berkaitan dengan masalah karamah punya prinsip yang berbeda. Inilah prinsip ahlu sunnah. Mereka meyakini karamah itu ada. Karamah itu ada, namun hanya berlaku untuk wali Allah, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Untuk wali Allah, yaitu yang muncul disebabkan karena iman dan takwa. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang syarat disebut wali Allah. Apa syarat wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa. Maka disebut sebagai wali Allah ketika dia di posisi sebagai orang yang beriman dan bertakwa. Nah, saat kejadian luar biasa itu dialami oleh orang yang beriman dan bertakwa, barulah memenuhi syarat untuk disebut karamah. Baik. Apa dalilnya kalau karamah itu ada? Dalilnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sekarang kita lihat beberapa dalil yang menyebutkan tentang karamah dalam Al-Quran. Dalil tentang keberadaan karamah dalam Al-Quran maupun Sunnah. Yang pertama, firman Allah Ta'ala tentang kisah Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam, Maryam radhiyallahu anha, mungkin ini lebih tepat ini. Maryam radhiyallahu anha. Diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Maryam setelah beliau balik, tinggal di mana beliau? Di mihrab. Maryam tinggal di mihrab. Sehingga beliau menyendiri di sebuah ruangan di Masjid Al-Aqsa di mihrab. Di situ beliau banyak beribadah. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Ketika Nabi Zakaria menemui Maryam al-mihraba, pada saat Maryam berada di mihrab, wajada indaha rizqa. Di dekat Maryam itu ada makanan. Di dekat Maryam ada makanan. Makanan itu bentuknya buah-buahan yang belum waktunya untuk muncul di musim ini. Bukan buah-buahan musimnya. Kalau sekarang kan tidak musim pun buah itu ada. Karena orang menyimpan dalam kulkas, kemudian terkadang sebagian di antara mereka ada yang membudidaya, dan seterusnya. Walaupun secara harga naik turun. Kalau pas lagi musim, murah. Seperti sekarang ya, musim durian katanya. Nah, murah itu jamaah. Ya. Mungkin Rabu depan bisa dibawakan. Jadi ketika lagi musimnya murah. Tapi kalau nggak lagi musim, sekarang masih ada. Kalau dulu ketika nggak musim, nggak ada. Nah, di mihrab ini, Maryam punya buah-buahan yang bukan musimnya. Qala, maka Zakaria bertanya, Ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, kamu dapat dari mana buah ini? Qalat, jawab Maryam, huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Sehingga Maryam menegaskan bahwasanya buah ini datang dari Allah. Gak mungkin ada orang yang nganter buah seperti ini. Sebab buah seperti ini, buah yang bukan musimnya. Kemudian masih juga cerita tentang Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Maryam tentang bagaimana karamah yang dimiliki oleh Maryam. Allah berfirman, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyah. Pada posisi ketika Maryam hamil tua, sampai beliau nyender di bawah pohon kurma. Lalu beliau merasa sedih hingga berangan-angan mati, dan beliau mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Maryam mengatakan, andaikan aku mati sebelum kejadian ini dan aku menjadi manusia yang dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dari bawah Maryam keluar suara, alla tahzani, Anda enggak usah sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya.
Rabbmu telah memberikan kabar gembira bagimu di bawahmu, yaitu dengan lahirnya anak. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyangkan batang pohon kurma ini. Tusakit alaiki rutoban janiyah, maka nanti rutop-rutop yang matang akan berjatuhan. Wanita hamil tua, lemah atau kuat, atau gagah perkasa, lemah, disuruh untuk goyang pohon kurma. Bapak yang kuat, badannya gede, ototnya kawat, ketika goyang pohon kelapa, bukan pohonnya yang bergoyang, dia yang bergoyang. Tapi Masya Allah, ketika Maria menggoyang pohon kurma ini, pohon kurma tadi bergoyang. Sampai rutopnya itu berjatuhan. Rutop itu kan berarti masih muda. Sehingga rutopnya sampai berjatuhan. Kurma muda dengan kurma kering, ketahanan untuk rontok lebih kuat kurma yang muda. Nah, yang muda saja bisa rontok, apalagi yang kurma tua. Dan demikian bagian dari karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam. Cerita yang lain tentang karomah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab." Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Aku mampu untuk mendatangkan singgasana Bilqis sebelum Anda selesai berkedip. Coba berkedip, Pak. Berapa detik? Ya? Berapa detik? 10 detik. Kita berkedip kurang dari 1 detik. Sehingga orang ini menawarkan, aku bisa mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran 'inda. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu ada di dekatnya, qala hadza min fadli rabbi. Sulaiman mengatakan, ini adalah karunia Rabbku. Ini cerita yang disebutkan oleh Allah di surat apa, jemaah? Surat An-Naml. Coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Naml. Nah, di surat An-Naml Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sayembara yang disampaikan oleh Sulaiman. Di ayat 38. Nabi Sulaiman mengatakan, "Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin." Wahai para pasukan, siapa di antara kalian yang mampu membawa singgasananya, arasy-nya Bilqis sebelum mereka datang ke sini sebagai orang yang berpasrah? Qala ifritun minal jin, maka ifrit dari golongan jin langsung angkat tangan. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa mendatangkannya sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Sebelum Anda berdiri dari tempat duduk Anda. Kita duduk pakai kursi, berdiri. Butuh waktu berapa detik? Ya, anggaplah 1 detik. Ya, tergantung usia ya. Anggaplah misalnya 1 detik atau 2 detik. Ini penawaran yang disampaikan oleh Ifrit. Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Dan aku makhluk yang kuat lagi amanah. Baik. Awalnya saya menyangka bahwasanya tawaran Ifrit itu untuk rentang waktu dari posisi duduk ke posisi berdiri. Namun ternyata tafsirnya tidak demikian. Tafsirnya tidak demikian. Yang ditawarkan oleh Ifrit, aku mampu mendatangkan singgasana itu sebelum Anda bangun dari tempat duduk Anda. Maksudnya adalah sebelum majelis ini selesai. Sebab Sulaiman alaihissalam beliau duduk di waktu duha, bermajelis dengan masyarakatnya, dan beliau pergi dari tempat itu di waktu menjelang duhur. Sehingga yang ditawarkan oleh Ifrit, sebelum majelis ini bubar, singgasana sudah datang. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkannya sebelum Anda selesai berkedip. Kalau kita memahami penawaran Ifrit tadi adalah jarak antara Sulaiman duduk sampai berdiri yang hanya butuh waktu 1 detik lah, enggak. Sementara penawaran orang yang berilmu ini kurang dari 1 detik. Ini daripada ada selisih seperti ini, mending Ifrit langsung diperintahkan. Karena diskusi ini lebih lama daripada memindahkan tadi. Nah, daripada diskusi, ada kamu berangkat aja kan. Diskusinya lebih lama daripada
memindahkan tadi. Namun ternyata tidak demikian. Ifrit menawarkan lebih lama. Jaraknya adalah antara beliau duduk, Nabi Sulaiman duduk, sampai majelisnya bubar, beliau berdiri dari tempat itu. Orang yang saleh, yang punya ilmu tentang Alkitab, mampu mendatangkan lebih cepat. Nah, siapakah orang saleh ini? Ada 3 pendapat ahli tafsir. Pendapat pertama, yang dikatakan oleh Allah, qala alladzi 'indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab, orang ini adalah ulama Bani Israel. Yang dia paham tentang Taurat. Taurat sudah ada belum di zaman Sulaiman? Duluan mana Sulaiman dengan Musa? Duluan mana, Pak? Musa. Apa dalilnya? Peristiwa perang Jalut melawan Tolut. Itu acuannya ya. Dalam peristiwa perang Tolut melawan Jalut, di pasukannya Tolut ada Nabi Dawud, yang waktu itu belum jadi nabi. Dan Dawud berhasil membunuh Jalut. Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai nabi dan sekaligus raja melanjutkan kerajaan Tolut. Nabi Dawud adalah bapaknya Sulaiman. Dan Musa jauh sebelum Dawud. Musa jauh sebelum Dawud. Maka di zaman Sulaiman sudah ada Taurat. Berkatalah orang yang punya pemahaman ilmu tentang Alkitab, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Aku mampu mendatangkannya. Ini Bani Israel yang paham Alkitab. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud orang ini adalah malaikat yang berubah wujud jadi manusia, dan dia ikut hadir di majelisnya Sulaiman. Pendapat yang ketiga, yang dimaksud orang yang paham Alkitab ini adalah Nabi Sulaiman sendiri. Sehingga Allah ungkapkan, qala alladzi indahu ilmun minal kitab, berkatalah orang yang punya ilmu dari Alkitab adalah beliau sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghalangi sombongnya Ifrit. Karena Ifrit itu angkat tangan pertama dan dia memuji dirinya. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan aku adalah makhluk yang kuat lagi amanah. Maka untuk menghalangi kesombongan Ifrit, Sulaiman langsung mengatakan, aku mampu mendatangkannya sebelum kamu, wahai Ifrit, selesai berkedip. Kedipnya jin sama kedipnya kita cepat mana? Belum pernah lihat ya, Pak? Namun, jika kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya orang ini adalah ulama Bani Israel, yang dia punya pemahaman tentang Alkitab, berarti ini bagian dari karomah. Dia punya karomah, mampu memindahkan singgasana dalam waktu sangat cepat. Dan tidak ada teknologi yang mampu menyainginya sampai hari ini. Baik, kita lanjutkan. Di antara karomah yang lain adalah Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walabithu fi kahfihim 300 sinina wasdadu tis'a." Mereka tinggal di dalam gua mereka selama 300 tahun ditambah 9 tahun. Selama 309 tahun. Kenapa dipisahkan penyebutannya? Para ulama mengatakan, kalau perhitungan pakai Masehi, jumlahnya berapa? 300 tahun. Kalau perhitungannya pakai Hijriah, 309 tahun. Sehingga dari sini kemudian dibuat rata-rata 1 tahun itu selisih 11 hari. Dibuat rata-rata. Tapi ini perhitungan hasil ijtihad ya. Sudah? Sehingga Bapak usianya berapa, Pak? 56. Bisa jadi aslinya 56 tambah berapa itu jadinya? 570 sekian hari. Sehingga aslinya beliau sudah berusia 57 sekian bulan. Atau 58. Itu kalau pakai kalender Hijriah. Qala Asy-Syarbini, kata Asy-Syarbini, mimma yadullu ala jawazi karamatil awliya. Di antara dalil yang menunjukkan adanya karamah wali adalah kisah Ashabul Kahfi. Mereka bertahan dalam keadaan tidur selamat dari semua potensi bahaya selama 309 tahun. Allah melindungi mereka dari panasnya matahari. Yang menarik di sini adalah mereka tidak makan, tidak minum selama 309 tahun. Tidak makan, tidak minum, tidak ke toilet selama 309 tahun.
Itu kalau manusia normal gitu, ya, pasti mati. Mereka bernafas, Pak, bernafas. Terus bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga jasadnya? Mereka dibuat gulang-guling. Kadang guling ke kanan, kadang guling ke kiri, sehingga jasadnya tidak rusak. Karena kalau jasad itu diem saja, lama-lama gimana? Lama-lama busuk. Sehingga kena belatung, dimakan ulat. Tapi Ashabul Kahfi ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala berguling. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Coba kita lihat di surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Ashabul Kahfi. Di ayat berapa? Di ayat 18. Wa tahsabuhum aiqadhan wa hum ruqud. Kalian menyangka mereka itu dalam kondisi bangun. Wa hum ruqudun, padahal aslinya mereka itu tidur. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan mereka ke arah kanan, ke arah kiri. Sehingga orang yang melihat mereka itu menyangka, oh mereka tidak tidur karena gulang-guling. Disinilah bahasanya orang yang tidur ketika dia ngelilir, kemudian guling kanan, guling kiri, ini termasuk salah satu di antara cara untuk menjaga kesehatan fisik. Makanya tubuh manusia itu butuh bergerak. Ya, sehingga yang model mager, kaum rebahan, cuman tidur dengan scroll-scroll, dengan mereka yang kajian sambil merem, ya. Lebih sehat yang mana? Lebih sehat mana, Pak? Sama-sama nggak sehat. Maka di posisi ketika orang itu sakit, ya, jangan cuma diam saja. Coba diajak dia guling ke kanan, guling ke kiri sambil gerak. Paksa dirinya untuk melawan malas. Paksa dirinya untuk melawan sakit, terutama ketika gerak awal. Karena ini salah satu di antara cara untuk menjaga kesehatan. Tubuh manusia tercipta untuk bergerak, bukan tercipta untuk tidur. Baik. Kembali ke sini. Kemudian disebutkan pula dalam hadis berkaitan dengan karomah yang diberikan oleh Allah untuk sebagian walinya. Hadis di antara hadis riwayat Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Bainama rajulun bi falatin minal ardi." Suatu ketika ada seseorang yang berada di tanah lapang, di padang pasir. Fasami'a sautan fi sahabati. Tiba-tiba datang awan. Lalu awan itu mengeluarkan suara. Iski hadiqata fulan. Turunkan hujan di kebunnya fulan. Fatana hadzalika sahab. Kemudian awan tadi bergerak ke arah tertentu. Fa'afragha ma'ahu fi harratin. Kemudian dia menurunkan isi airnya fi harratin, di bebatuan. Fa'idha syarjatun min tilka syirat qad istau'abat dzalikal ma' kullahu. Begitu awan ini menurunkan hujan, celah yang ada di batu tadi, celah yang ada di bebatuan tadi penuh dengan air. Sehingga air ini tidak langsung turun di atas kebun, tapi air ini turun di bebatuan. Sampai memenuhi sebuah danau kecil di bebatuan tadi. Fatatabba'al ma', setelah itu air tadi mengalir. Kemudian orang yang mendengar suara tadi ngikuti aliran air ini, kemana air ini bergerak. Fa'idha rajulun qa'imun fi hadiqatihi yuhawwilul ma' bimishatihi. Ternyata sampailah air ini di sebuah kebun. Nah, di kebun itu ada si A yang sedang ngairi sawahnya, sedang ngairi kebunnya dengan menggunakan air hujan tadi. Faqala lahu, maka orang ini penasaran. Jadi dia sampai ngejar kemana awan itu turun, kemudian airnya lari kemana, dikejar. Oh, ternyata di kebunnya si A. Nah, ketemulah si A. Maka orang ini tanya, "Ya Abdullah, masmuka?" Wahai Abdullah, nama Anda siapa? Qala fulan. Kemudian pemilik kebun ini menjawab, "Namaku si A." Sama seperti nama yang dia dengar ketika awan ini mengeluarkan suara. Faqala lahu, "Ya Abdullah, lima tas'aluni anismi?" Maka si pemilik kebun itu bertanya, "Anda kenapa tanya nama saya?" Maka kemudian dia mengatakan, "Inni sami'tu sautan fis sahab."
alladzi hadza ma'uhu yaqul. Aku mendengar ada awan yang tadi sempat menurunkan hujan, yang ini airnya kau pakai sekarang. Awan itu bersuara, iski hadiqata fulan, berikan air hujan untuk kebunnya si A. Dan dia menyebut namamu. Fama tasna'u fiha, apa amalmu sampai namamu disebut seperti itu? Qala, kemudian dia bercerita, ama idza qulta hadza, kalau emang yang kau sampaikan itu benar, fa inni anduru ila ma yakhruju minha. Setiap kali saya panen, maka hasil panennya saya bagi menjadi 3. Sepertiga disedekahkan, sepertiga aku makan bersama keluargaku, dan sepertiga aku kembalikan. Kembalikan maksudnya dijadikan sebagai bibit. Allah merasa ridho dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jaga kebunnya, sehingga kebunnya selalu menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, ini salah satu di antara bukti adanya apa? Karomah. Bukti karomah yang lain diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan kisah Juraij. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Kana Juraijun rajulan abida." Juraij adalah seorang ahli ibadah. Fattakhadha sauma'atan, lalu dia membuat musala kecil, kuil. Sauma'ah, kuil. Kuil itu apa, Pak? Tempat ibadah. Dia membuat kuil. Fakana fiha, dan Juraij banyak ibadah di situ. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Suatu ketika Juraij didatangi oleh ibunya ketika Juraij sedang sholat. Faqalat, lalu ibunya mengatakan, ya Juraij, wahai Juraij, dipanggil sama ibunya. Juraij lagi salat batin. Ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, aku ikuti panggilan ibu ataukah bertahan salat? Karena Juraij bukan orang yang berilmu, Juraij ahli ibadah, maka dia pilih salat. Andaikan dia orang berilmu, kira-kira sikap apa yang akan dia lakukan? Dia akan menjawab panggilan ibunya. Dia batalkan sholat untuk menghadap ke ibunya. Karena menghadap sang ibu dalam hal ini wajib. Sementara sholat sunnahnya boleh dibatalkan. Fa'aqbala ala sholatihi, tapi dia lebih memilih untuk sholat. Fansarafat, akhirnya ibunya pergi. Falamma kana minal ghaddi atatuhu wa huwa yusalli. Besoknya ibunya datang lagi dalam posisi Juraij sedang sholat. Faqalat, lalu ibunya memanggil, ya Juraij. Faqala, Juraij pun bimbang dan mengatakan, ya Rabbi ummi wa salati. Ya Allah, ibuku ataukah salatku? Fa'aqbala ala salatihi, terus dia bertahan milih salatnya sampai 3 kali. Nah, di kali yang ketiga ibunya enggak ridho. Akhirnya beliau berdoa apa? Allahumma la tumidhu hatta yara wajhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juraij sampai dia melihat wajahnya pelacur. Melihat wajah pelacur itu doa buruk sang ibu kepada Juraij di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang gimana? Ya? Biasa. Di zaman sekarang ada pezina yang tampil di TV, pelacur yang tampil di TV, yang nonton orang yang rajin kajian Rabu pagi. Bisa jadi kan? Sehingga melihat wajah pelacur di zaman sekarang hal yang biasa. Padahal ini dulu termasuk di antara doa buruk yang diberikan oleh sang ibu kepada Juraij karena dia tidak mau mendatangi panggilan ibunya. Sampai akhirnya terjadilah datang seorang pelacur yang menawarkan untuk berzina dengan Juraij, tapi Juraij menolak. Kemudian pelacur ini ngapain? Zina dengan pengembala kambing yang tidak jauh dari area tempat ibadahnya Juraij. Hingga pelacur ini hamil. Setelah hamil dia melahirkan. Nah, saat dia melahirkan tepat di bawah saumiahnya Juraij tadi, tepat di bawah kuilnya Juraij. Sehingga tuduhan ke arah Juraij. Oh, ternyata selama ini yang kita anggap sebagai orang soleh, ahli ibadah, koruptor. Oh, enggak, Juraij tidak korupsi ya. Ternyata yang selama ini kita anggap sebagai orang soleh, dia melakukan skandal seksual. Bahkan sampai punya anak hasil zina. Akhirnya masyarakatnya emosi, kuilnya Juraij dibongkar. Dan Juraij mau dibunuh. Sebelum dia dibunuh, Juraij minta izin. Sebelum kalian menghabisi nyawaku,
aku minta izin. Apa itu? Aku izinkan aku untuk sholat 2 rakaat. Akhirnya dia sholat 2 rakaat. Setelah dia sholat 2 rakaat, dia minta didatangkan mana bayinya. Lalu bayi itu ditanya sama Jurayj, man abu, siapa bapakmu? Bayi itu bicara, ra'il ghanam, bapakku adalah pengembala kambing. Maka seketika itu nama Jurayj dikembalikan oleh Allah, sehingga Bani Israel mereka merasa bersalah. Akhirnya mereka membangunkan kembali kuilnya Jurayj. Yang sebelumnya ada penawaran, kita akan bangun kuilmu dengan berlapis emas. Tapi Jurayj nggak bersedia. Bangunkan saja seperti sebelumnya. Baik. Dan ini salah satu di antara karamahnya Jurayj. Walaupun beliau di posisi sebagai orang yang bukan orang alim, tapi beliau ahli ibadah. Nabi SAW menyebutnya rajulan abidan, manusia ahli ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan karamah bagi beliau untuk menjaga istiqomahnya beliau. Dan masih banyak yang lain. Ada satu cerita, satu lagi ya, mungkin biar kita makin yakin. Andaikan yang cerita ini bukan Nabi, mungkin kita nggak percaya. Tapi karena yang cerita ini Nabi, kita wajib percaya. Hadisnya sahih riwayat Bukhari. Rasulullah SAW pernah bercerita, ada orang di kalangan Bani Israel yang utang kepada Bani Israel yang lain 1000 dinar. Hitung sendiri ya, 1000 dinar, 4/4 kilogram emas. Faqala, lalu orang ini mengatakan, yang diutangi ini mengatakan, i'tini bisyuhada ushhidhum. Saksinya siapa? Faqala, kemudian orang yang utang ini mengatakan, kafa billahi syahida, cukup Allah yang jadi saksi. Fakharaja fa'tini bil kafil. Kalau begitu, datangkan al-kafil, orang yang nanti akan memberikan jaminan. Jaminannya siapa? Qala kafa billahi kafila, cukuplah Allah yang akan menjamin. Cukuplah Allah yang jadi saksi, cukuplah Allah yang menjamin. Si A mau utang kepada si B minta saksi dan penjamin. Tapi kata si A, cukuplah Allah yang jadi saksi, cukuplah Allah yang jadi penjamin. Si B menerima. Si B ini menerima. Kapan seseorang sampai berani menerima seperti ini? Ketika ada keyakinan kuat dalam hatinya. Sehingga ada keyakinan kuat dalam hatinya. Karena keyakinan kuat ini, Allah terima kejujuran orang ini. Sehingga Allah yang jadi saksi dan Allah yang jadi penjamin. Si pemberi utang ini bersedia untuk ngasih 4 kilogram emas kepada si A dengan jaminan Allah yang jadi saksi, Allah yang menjamin. Dan dia sangat yakin, pasti karena Allah yang jadi saksi dan yang menjamin, pasti akan dikembalikan. Qala sadaqta. Kemudian orang yang memiliki uang tadi mengatakan sadaqta. Baik, aku terima persaksian dan jaminan darimu. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma, maka diserahkanlah 1000 dinar agar dilunasi sampai rentang waktu tertentu. Ketika waktu deadline-nya sudah datang, fakharaja fil bahri faqada hajatahu. Tsumma iltamasa markaban yarkabuha yaqdamu alaihi lil ajalil ladzi ajjalahu falam yajid markaban. Kemudian orang ini datang ke laut. Ngapain? Dia datang ke pelabuhan untuk menantikan temannya yang mau ngambil uang ini. Tapi ternyata nggak datang. Lalu dia nyari tunggangan, nyari perahu. Ternyata nggak ada perahu. Fa'akhadha khashabatan fanaqaraha fa'adkhala fiha 1000 dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Akhirnya dia mengambil sebuah kayu, terus kayu tadi dilubangi, dimasukkanlah 1000 dinar ke dalam kayu ini, plus surat ditaruh di situ. Kemudian dibungkus, ditutup rapat agar tidak kena air, terus dilempar ke laut. Tawakkal 'ala Allah, aku kembalikan 1000 dinar ini untuk saudaraku yang ada di seberang karena utangku sudah jatuh tempo. Masya Allah. Tawakal kelas apa itu, Pak? Luar biasa. Pak. Yakinnya luar biasa. 4 kilogram emas, Pak. Berapa miliar, Pak? Tidak tahu harga sih. Kalau lombok 4 kilo tahu harganya. Kalau emas 4 kilo tidak tahu. Dilemparlah 4 kilogram emas lebih tadi
ditaruh di dalam kayu, ditulisi, dilempar ke laut. Tawakkal ala Allah. Allah yang mengantarkan. Si pemilik piutang juga sudah nunggu di tepi laut. Kok lama nggak datang-datang? Katanya jatuh temponya sekarang. Kenapa dia nggak bayar utang? Akhirnya karena dia sudah mulai putus asa, daripada saya nggak bawa apa-apa, dia ngambil kayu yang ada di tepi pantai. Ya, dia bawa kayu itu, dibawa pulang. Tidak ada niat apapun selain kayu ini mau dipakai untuk kayu bakar. Dipecahlah kayu tadi. Ternyata di dalamnya ada uang 1000 dinar plus tulisan. Demikianlah karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang soleh di masa itu. Mau dibuktikan? Masya Allah. Aku utang mas, berapa? 10 juta. Jaminannya apa? Allah yang jamin. Terus nanti kalau nggak bisa bayar, deadline-nya Allah yang akan membayar. Percaya nggak? Mungkin orang zaman sekarang nggak percaya. Sehingga ketika seseorang diajak untuk bertawakal kepada Allah, mungkin bagi yang lain terasa berat. Tapi ini bagian dari contoh karomah. Baik. Selanjutnya, apa bedanya karomah dengan sihir? Al-farqu bainal karamah wal ahwal asyaitaniyah. Perbedaan antara karomah dan sihir. Karomah itu sebabnya iman dan takwa. Karomah itu sebabnya iman dan takwa. Karena syarat wali Allah itu apa, Pak? Beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali Allah itu mendapatkan jaminan tidak akan mengalami ketakutan dan sedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sementara sihir itu muncul ketika seseorang melakukan hal yang diharamkan. Karena itu Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa." Kalau kamu ketemu orang yang berjalan di atas air, terbang di udara, fala taghtarru bihi, jangan tertipu, jangan langsung sebut sakti, tunggu dulu. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi was sunnah, sampai kau lihat bagaimana aktivitas dia, apakah sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau nggak sesuai, Pak, itu sihir. Sehingga mungkin saja orang punya kesaktian, tapi kesaktian itu terjadi karena dibantu setan. Sehingga statusnya bukan karamah tapi sihir. Wa qala Ibnu Abi Jamrah. Ibnu Abi Jamrah pernah mengatakan, harkul 'ada qad yakunu lisiddiq wazindiq. Kejadian luar biasa bisa dialami oleh as-siddiq, orang soleh, dan juga bisa dialami oleh az-zindiq, orang munafik. Wa yaliz-zindiqi min tariqil imla wal irwa. Wa innama taqa'u tafriqa bainahuma ma huwa minha karamatun aw bala'un aw irwa'un bil ittiba'i lil kitabi wa sunnah. Kejadian aneh yang dialami oleh zindiq itu melalui proses belajar sihir. Sehingga yang membedakan antara karamah dan sihir adalah kalau karamah itu muncul disebabkan karena dia komitmen mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka karamah hanya akan terjadi pada orang soleh. Sehingga kalau orangnya nggak pernah sholat jamaah, kemudian apa lagi, suka pamer kesolehan, dan seterusnya, lalu dia merasa dirinya punya karamah, itu semuanya adalah kedustaan. Ibnu Taimiyah mengatakan, karamah wali sebabnya harus karena iman dan takwa. Maka yang sebabnya karena kekufuran, kefasikan, dan maksiat, fahuwa min khawariki a'da'illah. Maka yang seperti ini adalah kejadian luar biasa yang dialami oleh musuh Allah. La min karamati awliya'illah, bukan karomah wali-wali Allah. Dan masih banyak orang yang punya keyakinan demikian. Baik, jadi Bapak hafalkan ya, tanamkan bahwasanya perbedaan karomah dengan sihir adalah
Karomah muncul dari orang yang saleh, orang yang baik, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sedangkan sihir muncul dari orang yang menyimpang. Kemudian, perbedaan yang kedua. Perbedaan yang kedua antara karomah dengan sihir, karomah itu hibah dari Allah untuk para walinya. Karomah itu hibah dari Allah, pemberian. Seperti mukjizat. Sehingga tidak bisa dipelajari. Karomah itu seperti mukjizat, tidak bisa dipelajari. Pasca Nabi Musa wafat, tidak ada yang melanjutkan kesaktian tongkat Musa. Padahal ketika Musa meninggal, tongkatnya masih ada nggak? Ya mungkin saja masih ada. Yang berkali-kali tongkat ini telah menampakkan kesaktiannya, berubah jadi ular. Ketika dipukulkan ke lautan, lautan itu membelah. Ketika dipukulkan ke batu, batu itu muncat air, keluar mata air. Sehingga ada banyak sekali pengalaman di mana tongkat ini telah menampakkan kesaktiannya. Tapi ketika Nabi Musa wafat, tidak ada Bani Israel yang mempertahankan tongkat Musa. Jadi kira-kira Pak, tongkat Musa ada di mana Pak? Wallahu a'lam. Kalau yang di museum-museum itu, oh itu bukan tongkat Musa. Tidak tahu itu tongkat siapa. Baik, coba kita lihat di sini. Kapan Nabi Musa punya tongkat? Kapan Nabi Musa punya tongkat? Ketika beliau menggembalakan kambing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Jadi setelah Musa menikah dengan wanita Madian, kemudian beliau balik lagi ke Mesir, beliau membawa tongkat. Maka ditanya oleh Allah, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Musa mengatakan, ini tongkatku ya Allah. Atawakkau 'alaiha, aku gunakan untuk bersandar. Sehingga orang ketika jalan pakai tongkat, dia bisa mengurangi beban badannya terhadap kaki. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan aku gunakan untuk mengembala kambingku. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku juga punya kepentingan yang lain dengan tongkat ini. Qala alkiha ya Musa. Lalu Allah Ta'ala berfirman, sekarang lemparkan tongkat itu wahai Musa. Falqaha, kemudian dilemparkan oleh Musa. Fa'idha hiya hayyatun tas'a, langsung berubah jadi ular yang bergerak-gerak. Qala khudha, kemudian Allah berfirman, ambil wahai Musa. La takhaf, jangan takut. Normalnya manusia ketika melihat ular gimana? Takut. Ularnya tongkat Musa itu kayak apa Pak? Tidak tahu saya. Dan nggak penting untuk dicari-cari tahu ya. Apakah king cobra, ataukah piton, ataukah weling? Tidak penting. Ya. Pokoknya berubah jadi ular. Musa ketakutan, maka Allah perintahkan, khudha, ambil wahai Musa. La takhaf, jangan takut. Sanu'ituha siratahal ula. Akan kami kembalikan seperti kondisinya semula. Begitu dipegang Musa, jadi tongkat lagi. Dan ini kan tidak dipelajari. Makanya Musa nggak tahu kalau tongkatnya bisa berubah jadi ular sebelum diperintahkan oleh Allah. Di ayat yang lain, di surat Asy-Syu'ara, kalau tadi kan di surat Toha, ya. Yang ini ada di surat Toha. Di surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala bercerita, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua kelompok besar itu saling melihat, maka penganutnya Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Jadi pada saat Bani Israel sudah keluar dari Mesir, lalu mereka tertahan di Laut Merah. Pasukan Fir'aun mengejar dari belakang. Bani Israel terjepit, depan lautan, belakang pasukan bersenjata. Maju mati, mundur mati. Nah, saat dua pasukan ini saling melihat, berarti belum saling ketemu, baru saling melihat. Artinya di jarak kejauhan. Qala ashabu Musa, maka orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Apa jawab Musa? Qala kalla, tidak mungkin. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku.
Sampai di titik itu Musa tahu nggak kalau tongkatnya bisa membelah lautan? Tidak. Maka saat Musa mendapatkan aduan dari masyarakatnya, beliau hanya mengatakan, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, tenang. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Musa tidak mengatakan, tenang, ada tongkat. Lalu Allah wahyukan kepada Musa, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke ala lautan, fanfalaqa fakana kullu firkin kattaudil azim. Maka terbelahlah lautan tadi, dan belahan itu naik ke atas. Seperti gunung yang tinggi. Baik. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasanya mukjizat itu di luar kendali Nabi. Maka karomah juga di luar kendali wali. Karena mukjizat itu sifatnya hibah dari Allah, sebagaimana karomah juga hibah dari Allah. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abil Is. Kalau ada wali tanpa karomah, kira-kira gimana Pak? Wali tanpa karomah. Apakah derajat kewaliannya diragukan? Qala Ibnu Abil Is. Ibnu Abil Is mengatakan, I'lam anna adamal khawariki ilman wa qudratan. Ketahuilah, orang yang tidak punya kemampuan luar biasa, baik dari sisi pengetahuan, dia nggak tahu hal yang gaib, atau dari sisi kemampuan fisik, dia nggak bisa terbang, nggak bisa ngilang, ya. La tadurrul muslima fi dinihi, sama sekali tidak membahayakan agamanya seorang muslim. Faman lam yankashif lahu syai'un minal mughayyabat, siapa yang tidak Allah tunjukkan hal gaib. Kamu pernah nggak lihat jin? Nggak pernah. Diragukan ini keustatannya. Loh, normalnya kan Anda bisa melihat jin. Ya, seharusnya Anda punya kesaktian bisa melihat jin. Dari mana yang mengharuskan itu? Tidak ada. Walam yasakhar lahu syai'un minal kauniyat. Dan juga tidak ditundukkan kepada beliau aneka benda-benda ciptaan Allah. La yanqusu dzalika fi martabatihi indallah. Itu tidak mengurangi martabat dia di sisi Allah. Sehingga orang yang tidak punya kesaktian, derajat kewaliannya tidak turun. Bal qad yakunu adamu dzalika anfa'alahu. Lalu kata beliau, bisa jadi ketika dia tidak punya kesaktian, itu lebih bermanfaat baginya. Lebih bermanfaat baginya. Fa innahu in iqtarana bihi ad-dinu wa illa halaka sahibuhu fid dunya wal akhirah. Karena kalau karomah itu diiringi dengan orangnya punya agama yang lurus, maka selamat. Kalau tidak, dia akan binasa dunia akhirat. Dan terkadang kan orang tertipu disebabkan punya kesaktian. Wah, dia ternyata punya kemampuan seperti ini. Wah, viral. Wes kadung viral. Buka pengobatan alternatif. Akhirnya ngaku hebat. Dan itu bisa membuat yang bersangkutan malah jadi menyimpang. Fa'inal khariqa qad yakunu ma'ad-din wa qad yakunu ma'adamihi au fasadihi au naqsihi. Karena kejadian luar biasa tadi bisa dialami oleh orang yang punya agama yang lurus, orang soleh, dan terkadang dialami oleh orang yang tidak punya agama yang lurus. Dan mereka yang tidak punya karomah, walaupun dia orang soleh, bisa jadi lebih aman daripada ketika dia punya karomah. Baik. Karena itulah Syekhul Islam membuat satu buku, ya, judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Ar-Rahman dan wali setan. Di antara poin yang disampaikan adalah karomah di zaman tabi'in lebih banyak daripada karomah di zaman sahabat. Dan Allah ngasih karomah kepada sebagian tabi'in atau orang-orang saleh, tujuannya adalah untuk penguatan iman bagi mereka. Nah, bagi sahabat yang imannya sudah kuat, sudah stabil, maka mereka penguatan imannya diberikan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk kedekatan dia dengan Allah, ibadah dia dengan Allah, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Dan intinya di sini adalah kita perlu menyadari bahwa tidak semua kejadian luar biasa yang dialami oleh manusia statusnya adalah karomah, karena di sana
ada banyak praktek dan kejadian luar biasa ternyata bersumber dari sihir dan bantuan setan. Dan sihir itu bisa dipelajari. Beda dengan karomah. Makanya ada buku belajar sihir. Ya. Bapak mungkin pernah menemukan ya, buku cara melet, cara nyantet, cara bikin pengasihan, cara ini itu ada. Bahkan ada buku cara ngilang. Gimana biar bisa ngilang? Apa saja yang harus dilakukan? Wallahu a'lam. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Amin telah menyampaikan kajian pagi hari ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah khutbah Jumat harus berbahasa Arab sementara tidak paham bahasa Arab? Terima kasih. Apakah khutbah Jumat harus berbahasa Arab sementara makmumnya nggak paham bahasa Arab? Memang ada sebagian di antara kaum muslimin di negara ini yang meyakini khutbah Jumat harus berbahasa Arab. Saya pernah, mungkin kalau seingat saya 2 kali, hadir dalam Jumatan yang khotibnya itu berbahasa Arab. Namun lucunya begini, jadi sebelum beliau memulai khutbah, beliau ceramah dulu, panjang sekali, pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Waktu itu kejadiannya di Bojonegoro. Ya, sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh makmum. Setelah ceramah panjang, lalu beliau menyampaikan, ini adalah isi dari khutbah saya yang nanti akan saya sampaikan dalam bahasa Arab. Nah, kemudian setelah itu beliau salam, lalu azan, muadzin, kemudian beliau duduk ketika azan, terus beliau menyampaikan khutbah yang sejatinya. Pakai bahasa Arab, pendek sekali. Pendek sekali ya. Karena isinya cuma menyebutkan kutipan dalil, sudah. Selesai khutbah. Sudah? Setelah itu sholat. Nah, dalam keyakinan beliau, khutbah itu harus pakai bahasa Arab. Makanya pesannya disampaikan sebelum Jumatan dimulai. Walaupun yang menyampaikan orangnya sama dan sudah di atas mimbar. Nah, maka saya sempat mikir, ini khutbahnya yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Karena yang kedua bahasa Arab semua, tapi beliau hanya menyebutkan dalil-dalil, sementara pesan-pesannya yang isinya nasihat, yang bisa dipahami masyarakat, disampaikan sebelum khutbah dimulai. Namun apakah harus seperti itu? Memang ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ada 3 pendapat di sana. Pendapat yang pertama, untuk khutbah Jumat disyaratkan menggunakan bahasa Arab bagi mereka yang mampu berbahasa Arab, bagi khatib yang mampu berbahasa Arab, sehingga disyaratkan khutbahnya harus bahasa Arab walaupun makmumnya nggak paham bahasa Arab. Ini pendapat Malikiyah dan pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Pendapat kedua, untuk khutbah Jumat disyaratkan menggunakan bahasa Arab jika khatibnya bisa berbahasa Arab, kecuali jika makmumnya tidak ada yang bisa bahasa Arab, maka khutbahnya bisa disampaikan bahasa selain Arab. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat sebagian ulama Hambali. Pendapat yang ketiga, bukan syarat khutbah menggunakan bahasa Arab, sehingga boleh khutbah tanpa bahasa Arab. Baik makmumnya paham bahasa Arab maupun tidak paham bahasa Arab, baik imamnya bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab. Dan ini pendapat mazhab Hanafiyah dan pendapat sebagian ulama Hambali. Dan pendapat inilah yang dijadikan sebagai acuan untuk keputusan yang disampaikan oleh Majma' Fikih Islami di bawah Rabithah Alam Islamiyah. Rabithah menegaskan bahwasanya dianjurkan untuk bahasa Arab, terutama di bagian muqaddimah, tapi bukan syarat. Sehingga kalaupun khatib berkhutbah dengan menggunakan bahasa selain Arab, khutbahnya sah dan Jumatannya sah. Dan insya Allah ini yang lebih tepat, walhamdulillah, sehingga pesan nasihat bagi makmum dalam khutbah bisa tersampaikan dengan baik. Wallahu a'lam.
Selanjutnya ada pertanyaan dari seorang ibu. Mohon bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami yang memaksa istri untuk bekerja dalam mencari nafkah agar suami bisa sedikit bersantai di rumah? Salah satu contohnya, saya sebagai seorang PNS dipaksa untuk mengikuti seleksi kepala sekolah. Meskipun ada peluang besar, namun saya tidak mau mengikuti karena saya tidak ingin banyak beraktivitas di luar rumah selain menghadiri majelis ilmu. Dan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan harian saya menjual es lilin dan kue pisang. Mohon pencerahannya Ustaz. Ini yang jajah yang mana? Suami menjajah istri atau istri menjajah suami? Baik. Pada asalnya wanita itu tidak wajib mencari nafkah. Wanita tidak wajib bekerja untuk menafkahi keluarganya. Sehingga posisi wanita dalam rumah tangga adalah dinafkahi. Sementara yang menafkahi suaminya atau kepala rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Lelaki itu sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Karena dua hal. Yang pertama, kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Disebabkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Kelebihan apa? Kelebihan dari sisi fisiknya lebih kuat, kelebihan dari sisi lebih cerdas, lebih dewasa, bisa ngemong keluarganya, mentalnya lebih kuat, tidak lebih penakut, dan seterusnya. Itulah umumnya kelebihan lelaki dibandingkan wanita. Tapi lelaki zaman sekarang nggak kayak gitu Bapak. Nah itu karena niru wanita. Nah, kalau lelaki dulu nampak dia sebagai sosok lelaki. Keberanian, kemudian ketegasan, kepemimpinan, kelihatan. Nah, kalau sekarang lelaki melempem dan seterusnya, ini karena lelakinya tasyabuh dengan wanita. Niru karakter wanita. Dan sebab yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim, karena mereka memberikan nafkah dari hartanya. Maka dalam sebagian penghasilan suami ada hak istri, yaitu berupa nafkah. Tidak berlaku sebaliknya. Karena itu penghasilan istri, suami tidak punya hak. Kecuali kalau istri memberikan secara sukarela. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau istri tidak bersedia kerja, agar suaminya bisa santai misalnya, maka istri berhak untuk nolak. Karena yang berkewajiban untuk kerja adalah suaminya. Oleh karena itu para suami yang ingin bertahan sebagai kepala rumah tangga, berjuanglah untuk memenuhi kebutuhan istri-istri Anda. Karena di posisi ketika seorang suami yang bertanggung jawab kepada mereka, nanti status kepemimpinannya akan lebih bisa stabil. Wallahu a'lam. Baik, terakhir yang Ustaz, pertanyaan. Apa hukum mencari atau mengidentifikasi sesuatu menggunakan orang indigo? Menggunakan Orang indigo. orang indigo. Ya. Apakah pernyataannya bisa dipakai seperti mengungkap pembunuhan, mencari orang hilang, mencari jenazah, dan lain-lain? Apa kelebihan yang dimiliki oleh orang indigo? Dia bisa berkomunikasi dengan jin. Apalagi katanya bisa melihat jin. Baik. Cuman kan seperti ini nggak seragam. Ada sebagian indigo, dia memang bisa melihat jin, tapi dalam penampilan jin yang menakutkan. Pernah saya ceritakan ya, mahasiswa dari Malang, dia datang ke Jogja, dan waktu itu saya masih kerja di UFIT, konsultasi tentang pengalaman indigo yang beliau jalani selama tahunan. Nah di situ dia cerita, saya indigo itu dari kecil. Sehingga kalau masuk ke kamar mandi, lihat penampilan yang menakutkan, bagi dia udah biasa. Di tempat umum seperti ini, tiba-tiba di pojok kanan, pojok kiri ada penampakan yang menakutkan, bagi dia biasa. Yang menakutkan dia cuma satu, Pak. Ngebling. Bling, bling, bling. Tiba-tiba di depannya, bling. Itu yang buat dia kaget. Dan itu yang menyiksa menurut dia. Karena kalau cuma melihat penampakan dari jauh, dia nggak takut. Udah biasa. Terus kita kasih saran, coba kamu rajin dzikir pagi petang, kemudian kuatkan akidah dan tauhid. Kata dia, udah lama saya seperti itu. Beliau sendiri sudah orang yang kenal sunnah, ngaji,
sudah lama kenal kajian tauhid, kajian akidah, ahlus sunnah, salafi. Tapi penyakit ini nggak hilang. Nah, terkadang ada juga indigo yang dia bisa berkomunikasi dengan jin, tapi dalam posisi jin itu baik, sehingga tidak membuat kaget, tidak mencelakakan dia, dan seterusnya. Maka beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kemampuan orang ini untuk berinteraksi dengan jin tadi dimanfaatkan agar jin ini mencarikan barang hilang, atau orang hilang, atau misalnya menggali peristiwa-peristiwa tertentu, kayak peristiwa pembunuhan yang pernah terjadi di Cirebon, ya. Apakah bisa seperti itu? Ya sangat mungkin, namun ini berlaku jika jin itu tahu. Masalahnya jin ini apakah bisa tahu kejadian itu? Oh, dia kan tahu semuanya. Kata siapa? Banyak hal yang jin tidak tahu. Allah buktikan dalam Al-Quran tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana kematian Sulaiman? Ya, kematian Sulaiman, ma dallahu ala mautihi illa, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman illa dabatul ardi ta'kulu min sa'ata, kecuali rayap yang makan tongkatnya Sulaiman. Falamma kharra tabayyanatil jinnu, begitu Sulaiman jatuh, barulah jin tahu, oh ternyata Sulaiman sudah mati selama ini. Karena beliau meninggal dalam posisi apa? Berdiri, sambil bersandar dengan tongkat. Sehingga saat beliau mati bersandar dengan tongkat, gak jatuh. Dimakan rayap tongkat itu sampai Sulaiman terjatuh. Allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabin muhin. Andaikan jin itu tahu hal yang gaib, tentu dia tidak akan bertahan untuk kerja kepada Sulaiman dalam waktu yang lama. Padahal mereka dalam keadaan tersiksa. Maka ini menjadi bukti bahwasanya jin tidak tahu hal yang gaib. Nah, masalahnya tadi, jin ini apakah ada di kejadian pembunuhan tadi? Tidak ada, Pak. Nah, dari mana dia bisa cerita? Jin ini apakah tahu benda ini disembunyikan di mana oleh malingnya? Tidak tahu. Nah, dari mana dia bisa cerita? Kecuali kalau dia keliling-keliling, terus nyari informasi dari jin-jin yang lain. Kamu tahu nggak kejadian ini? Tahu nggak kejadian ini? Siapa yang hadir di kejadian itu? Dan tidak ada jaminan itu benar. Makanya Allah tidak jadikan berita jin ini sebagai standar untuk bisa dijadikan referensi kebenaran. Sehingga tidak ada periwayatan dari jin yang diterima. Gitu ya. Ada sebagian orang sufi yang membuat buku khusus, judulnya Ensiklopedi Sahabat dari Golongan Jin. Nah, itu nulis biografinya gimana itu? Padahal biasanya mereka mungkin saja berdusta. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.